Bang, apa kabar nih Bang? Eh, Alhamdulillah Denny, sehat, iya. alhamdulillah. Bang, ini saya penasaran nih Bang ya. Abang kan kemarin di Partai Umat Bang, Oh nih, iya, pembentukan alhamdulillah. Partai Ya, Umat gitu kan. Semangat bikinnya sampai wah pokoknya apapun yang dibutuhin buat Partai Umat jadi itu Abang tuh yang ini semangat banget tuh Bang. Saya lihat tuh Bang kalau di medsos ya segala macam Bang. Ini kok dengar-dengar kok Abang tiba-tiba kok keluar dari Partai Umat nih Bang nih. Ini ada cerita apa nih Bang nih? Gimana nih Bang? iya Den. Wah ini kebenaran Denny datang ke sini nih saya juga cerita ya. Banyak sekali Den orang nanya saya, ngejapri saya, ada yang telepon, ada yang di Facebook nanyain kenapa saya keluar. Ya memang keluarnya saya dari Partai Umat itu memang di internal cukup menghebohkan, mungkin juga eksternal. Tapi sesungguhnya saya itu meninggalkan Partai Umat itu dengan berat hati. Mengapa berat hati? Karena Partai Umat ini adalah partai yang kita gagas bersama Pak Amin Rais dan kawan-kawan, di mana Pak Amin Rais adalah sebagai simbol pemersatu dari Partai Umat. Dan saya memang secara di media lah ya, di media itu adalah orang yang paling di depan dalam rangka menggalang seluruh jaringan Partai Umat di seluruh tanah air. Nah, berjalannya waktu, alhamdulillah Partai Umat itu sudah terbentuk sampai dengan 30 sekian provinsi. Sehingga pemberkasan kita pun itu menjadi lengkap dan kita masukkan ke Menkumham. Jadi alhamdulillah ibarat rumah, saya dan Pak Amin Rais dan kawan-kawan ini membangun sebuah rumah besar umat. Ketika itu adalah idealisme kita seperti itu, ingin menghadirkan sebagai partai alternatif. Nah, berjalannya waktu, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin Denny dan kawan-kawan tahu bahwa selama ini yang dikenal oleh media itu, atau yang ada bunyi-bunyian, ada suara di luar itu tentang Partai Umat, ya pasti saya lah. Nah, tiba-tiba setelah partai ini terbentuk, mulailah saya mendapatkan intervensi, kritikan dari orang-orang seputar Pak Amin, yang lebih khusus lagi adalah keluarganya Pak Amin. Ketika saya membuat pernyataan ini di mata Pak Amin, oke, tetapi besoknya bisa berubah karena ada masukan dari salah satu anaknya. Ketika saya buat pernyataan ini, oke, tiba-tiba ada lagi masukan untuk melarang saya bicara. Tiba satu saat, ini yang membuat saya sungguh terluka. Waktu itu saya diminta pendapatnya oleh sebuah media menanyakan bagaimana pendapat Partai Umat atau komentar Partai Umat atas pasangan AHY dan siapa ya, Anies Baswedan. Nah, saya bilang ke wartawan itu ada 3 jawaban saya. Pertama, Partai Umat sedang mempersiapkan energi yang besar dalam rangka menyiapkan dokumen kita ke Menkumham, sehingga kami tidak tertarik untuk membahas itu. Kemudian yang kedua, di tengah pandemi seperti ini, rasanya kegaduhan politik soal capres itu tidak menunjukkan simpati dan empati Partai Umat kepada rakyat yang sedang memperjuangkan hidup matinya. Dan ini saya kira jawaban yang sangat normatif dan cukup simpatik. Kemudian saya sampaikan lagi bahwa kalau bicara pencapresan itu di Partai Umat adalah wilayah kewenangan keputusannya ada di Majelis Syuro, bukan di pengurus partai. Apa yang saya sampaikan itu menurut saya adalah hal yang standar saja. Kemudian apa yang reaksi publik ketika saya membuat pernyataan itu, baik itu di WA Group maupun di Facebook, ada telepon dari daerah, bang bagus bang, keren bang, dan seterusnya. Enggak tahunya hanya beberapa saat setelah itu saya mendapat telepon dari anaknya Pak Amin yang bernama Tasnim. Dia telepon saya pagi-pagi itu, kemudian teleponnya diserahkan kepada Pak Amin. Yang saya kaget, Pak Amin tiba-tiba marah-marah dan membentak-bentak saya. Membentak-bentak saya yang saya anggap Pak Amin tidak pantas memperlakukan saya seperti itu. Beliau adalah orang yang saya sangat hormati dan saya kagumi. Bahkan saya sampai-sampai itu, ya udahlah, saya nggak mau menjelaskan bagaimana rasa kagum saya kepada Pak Amin. Sehingga ketika saya diperlakukan seperti itu, saya sangat luka sekali. Mestinya Pak Amin itu ketika dia mendapat desakan dari anak-anaknya, secara bijak dia mengatakan, janganlah, itu kan memang
Bang Amos itu begini dan begini dan begini. Jangan beliau mendapatkan informasi dari anaknya, kemudian saya menjadi orang yang tertekan dan disalah-salahkan. Apalagi ketika saya katakan, Pak Amin, kenapa Pak Amin jadi begini? Anda jangan, Anda begini, Anda ingin tersohor, Anda ingin, astaga, seorang Pak Amin kenapa jadi begini? Semakin marah Pak Amin, akhirnya telepon ditutup. Sejak itu saya diam 1000 bahasa dan saya menjauh dari Pak Amin juga. Saya tidak berkomunikasi dengan Pak Amin walaupun ada say hello dan seterusnya. Berjalannya waktu ke sini, apa yang terjadi ya saya lihat di partai sudah semakin tidak sehat aja. Kenapa tidak sehat? Saya yang membangun rumah bersama Pak Amin, ibaratnya yang mestinya mendapatkan kamar, mendapatkan fasilitas di dalam rumah itu, mulailah dikeluarin. Jangan lagi diajak bicara, kamar saya diperkecil, bahkan ada yang mengadu ke saya, janganlah berhubungan dengan Bang Amos atas permintaan ketua umum. Ini partai keluarga Pak Amin atau partai umat? Sampai segitunya bang? Sampai segitunya, sehingga saya mengatakan, ya Allah, ini kok kita ingin menegakkan keadilan, melawan kezoliman, tetapi kok saya yang ada di dalam lingkar paling dalam mengalami penzoliman dan ketidakadilan. Sehingga saya pikir udahlah, pada saatnya ketika Partai Umat diumumkan, saya mengambil langkah lebih baik saya mundur pada saat Partai Umat diumumkan. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya insya Allah masih tetap seperti ini dan tetap konsisten untuk mengatakan bahwa kezaliman dimanapun harus kita lawan. Kezaliman dimanapun harus kita lawan. Dan perlawanan itu harus konsisten. Tidak boleh memilih ruang dan waktu. Gitu. Saya kira mudah-mudahan video ini bisa menjawab ratusan atau ribuan pertanyaan yang selama ini menggantung ingin bertanya langsung kepada saya. Makasih, Ded, udah Makasih bang ya datang ke keterangannya. tempat saya. Siap bang, makasih banyak bang. Assalamualaikum, Ded.